Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan nomor NIM 86023334. Saya semester 2 di Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjawab dan menganalisis kasus Andi dan Bella. Oke, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan secara singkat apa tujuan fundamental pendidikan di SD. Kaitkan jawaban Anda dengan situasi di kelas. Mengapa perilaku Andi meskipun cerdas dan kondisi Bella meskipun tertinggal di akademik sama-sama menjadi tantangan dalam mencapai tujuan pendidikan SD secara utuh? Setelah saya analisis, menurut saya, tujuan fundamental pendidikan SD yaitu 1. Mengembangkan kompetisi dasar akademik. 2. Mengembangkan karakter dan keterampilan sosial emosional seperti disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu, dan ketahanan. Ketiga, menemukan dan mengembangkan potensi bakat setiap anak. Terus kaitannya dengan kasus ini apa? Jadi, Andi unggul pada kompetisi kognitif tetapi bermasalah pada aspek karakter, disiplin, dan keterampilan sosial. Sedangkan Bella perlu pengajaran akademik, tetapi bakat gambarnya menunjukkan potensi yang relevan untuk tujuan menemukan dan mengembangkan potensi. Mengapa kedua kondisi sama-sama tantangan untuk mencapai tujuan pendidikan SD yang utuh? Pendidikan SD bukan sekedar menaikkan nilai. Butir tujuan meliputi perkembangan karakter, sosial, dan potensi. Contohnya Andi. Kecerdasannya menjadi sia-sia bila anak tidak belajar disiplin atau empati. Bella, tanpa pengakuan dan integrasi bakat, motivasinya untuk belajar akademik bisa rendah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Fokus pada kasus Bella. Jelaskan konsep bakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Sebagai gurunya, bagaimana strategi Anda untuk meyakinkan orang tua Bella yang mungkin khawatir dengan nilai akademiknya? Berikan satu contoh konkret bagaimana Anda akan mengintegrasi bakat Bella dan pembelajaran di kelas. Bakat sebagai potensi, fokus pada Bella. Konsep bakat sebagai potensi yang dapat dikembangkan. Pengertian bakat sendiri membuat anak mampu melakukan sesuatu lebih mudah, baik pada awalnya. Sedangkan potensi bukan jaminan prestasi otomatis. Strategi apa yang cocok untuk meyakinkan orang tua Bella? Yang pertama, dengan mengajak bertemu, menunjukkan hal positif seperti karya-karya Bella. Yang kedua, jelaskan nilai pendidikan holistik, menjelaskan bahwa prestasi akademik penting tetapi bakat kreatif juga mendukung pengembangan keterampilan. Soal yang ketiga, fokus pada kasus Andi. Jelaskan pentingnya disiplin bagi perkembangan anak usia SD, bukan hanya sekedar kepatuhan tetapi untuk proses belajarnya. Mengapa perilaku Andi mengganggu teman, tidak selesai tugas adalah masalah disiplin yang serius? Kita bahas di soal nomor 3 ini. Disiplin pada anak usia SD. Kemampuan mengatur diri, mematuhi aturan sosial, menyelesaikan tugas sampai akhir. Yang kedua, mengapa perilaku Andi serius? Padahal kan dia pintar. Yang pertama, mengganggu teman yang belum selesai. Yang kedua, tidak menyelesaikan tugas tepat waktu dan mudah bosan. Yang ketiga, ketergantungan pada hadiah eksternal. Dampak negatif jangka panjang bagi Andi bila tidak diperbaiki, yaitu dampak bagi sosial. Teman kurang suka bekerja dengannya. Dampak emosional yaitu mudah menyerah saat tugas sulit. Dampak akademik yaitu tugas tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan kepintaran. Dampak bagi karir atau kehidupan dewasa. Sikap bergantung pada imbalan eksternal bisa menghambat kerja tim, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bandingkan kedua siswa. Jelaskan perbedaan antara motivasi intrinsik
dan motivasi ekstrinsik. Mengapa motivasi intrinsik lebih unggul untuk proses belajar jangka panjang? Sebagai guru, rancanglah 2 strategi praktis untuk mulai menggeser motivasi Andi. Perbedaan pada kasus ini. Perbedaan Bella. Motivasi intrinsik. Ia menggambar karena menikmati prosesnya, bukan karena hadiah. Andi, motivasi ekstrinsik. Ia bekerja jika ada imbalan atau jika ada bintang atau permen. Yang kedua, mengapa motivasi intrinsik lebih unggul untuk belajar jangka panjang? Yaitu yang pertama, mendorong keterlibatan mendalam. Yang kedua, menghasilkan pembelajaran bermakna. 2 strategi praktis untuk menggeser motivasi Andi dari ekstrinsik ke lebih intrinsik, yaitu dengan strategi yang pertama, fokus pada proses. Tujuan ubah perhatian Andi dari hadiah, kompetisi, dan kemajuan. Strategi yang kedua, autonomi, peran bermakna. Ubah mendapatkan hadiah menjadi memiliki peran yang bermakna, sehingga Andi merasakan kontribusi dan kepemilikan. Rekomendasi praktis singkat untuk guru, yaitu dengan cara 1. Buat profil singkat tiap siswa. Yang kedua, integrasikan bakat Bella ke tugas kuliner sambil memberikan remedial akademik terstruktur. Ketiga, bangun struktur dan aturan yang konsisten untuk Andi. Dan yang keempat, libatkan orang tua. Itu saja yang mungkin bisa saya analisis dari kasus Andi dan Bella ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.